Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat yang ke-256. Ayat yang ke-256, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Taugut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Tafsir ayat ini menerangkan tentang kesempurnaan ajaran Islam dan bahwasanya karena kesempurnaan bukti-buktinya, kejelasan ayat-ayat, dan ia merupakan agama akal sehat dan ilmu, agama fitrah dan hikmah, agama kebaikan dan perbaikan, agama kebenaran dan jalan yang lurus. Karena kesempurnaannya dan penerimaan fitrah terhadapnya, maka Islam tidak memerlukan pemaksaan. Karena pemaksaan itu terjadi pada suatu perkara yang dijauhi oleh hati, tidak memiliki hakikat dan kebenaran, atau ketika bukti-bukti dan ayat-ayatnya tidak ada. Maka barang siapa yang telah mengetahui ajaran ini dan dia menolaknya, maka hal itu didasari karena kedurhakaannya. Karena qad tabayyana rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas yang benar dari jalan yang sesat. Hingga tidak ada suatu alasan pun bagi seseorang dan tidak pula hujah apabila dia menolak dan tidak menerimanya. Tidak ada perselisihan antara pengertian ayat ini dengan ayat-ayat lainnya yang mengharuskan berjihad, karena Allah telah memerintahkan untuk berperang agar agama Allah semuanya hanya milik Allah, dan demi memberantas kesewenang-wenangan orang-orang yang melampaui batas terhadap agama. Kaum muslimin telah berijma bahwa jihad itu tetap berlaku bersama pemimpin yang baik maupun yang pendosa, dan bahwasanya jihad itu diantara kewajiban-kewajiban yang berkesinambungan, baik jihad perkataan maupun jihad perbuatan. Dan siapa saja di antara ahli tafsir yang berpendapat bahwa ayat ini meniadakan ayat-ayat jihad, hingga mereka menyatakan dengan tegas bahwa ayat-ayat jihad itu telah dihapus, maka pendapat mereka itu lemah secara lafaz maupun makna. Sebagaimana hal itu jelas sekali bagi orang yang merenungkan ayat yang mulia ini. Sebagaimana juga telah kami jelaskan sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pembagian manusia kepada dua bagian. Pertama, manusia yang beriman kepada Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan kafir kepada Taugut, yaitu segala hal yang meniadakan keimanan kepada Allah dari kesyirikan dan selainnya. Maka orang ini istamsaka bil urwatil wuthqa, telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, yakni yang tidak ada putusnya, bahkan dia tegak di atas ajaran yang benar hingga sampai kepada Allah dan negeri kemuliaannya. Dan yang kedua, dapat diambil dari pemahaman terbalik ayat ini, yaitu bahwa barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, bahkan dia kafir kepadanya dan beriman kepada Taugut, maka dia akan binasa dengan kebinasaan yang abadi dan disiksa dengan siksaan yang selamanya. Dan firman-Nya, Wallahu sami'un, dan Allah Maha Mendengar, yakni kepada segala suara dengan segala macam perbedaan bahasanya, menurut segala bentuk kebutuhannya, dan juga Maha Mendengar akan doa orang-orang yang bermunajat dan ketundukan orang-orang yang merendahkan diri kepadanya. Alimun, lagi Maha mengetahui segala yang disembunyikan dalam hati dan segala perkara yang tersembunyi dan tidak nampak.
hingga dia membalas setiap orang sesuai dengan apa yang diperbuatnya dari niat maupun amalannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.